Ini beberapa hari ke belakang, gadget kita itu ramai dengan pemberitaan ada seorang anak 8 tahun itu subhanallah wafat karena tertimpa reruntuhan tembok. Karena ada seniornya 13 tahun melakukan freestyle motor, tidak terkendali, menabrak tembok, akhirnya temboknya itu yang menimpa anak kecil usia 8 tahun. Keren ya, itu meninggalnya lagi wudhu, keren betul ya. Udah dia nggak punya dosa, belum balik tuh. Ya, 8 tahun meninggalnya lagi wudhu. Ini super syahid ini nih. Jadi keluarga besar Bapenda ini meninggalnya super syahid. Kenapa disebut super syahid? Satu, dia nggak punya dosa, 8 tahun. Anak 8 tahun udah balik belum? Belum. Ya, dia nggak memikirkan pajak itu. Ya, nah pajaknya ditanggung sama bapaknya itu, sama ibunya itu. Udah 8 tahun meninggalnya syahid. Kenapa? Lagi ngambil air wudhu. Tapi yang ingin saya headline, yang ingin saya garis bawahi bukan itu. Ibunya, orang tuanya dan kakeknya itu nggak mau lihat video itu sampai sekarang. Jadi saya mengikuti wawancaranya itu di Metro TV, kemudian di El Sinta ya 90, subhanallah, dan di beberapa media yang lain. Itu kakeknya, ibunya nggak mau lihat videonya. Kenapa? Nggak kuat, sedih. Begitupun sama Bapak Ibu. Ya, ketika orang tua kita sudah wafat mendahului kita, ibu kah, ayah kah, nenek kah, kakek kah. Itu ketika kita melakukan kejahatan, dia nggak mau lihat, sedih dia. Ya Allah, ini cucuku. Ya Allah, ini anakku. Kok dia melakukan kejahatan? Kok dia melakukan dosa besar? Dia sedih itu. Subhanallah. Tapi sekarang bisa dipastikan insya Allah. Orang tua Bapak Ibu semua. Kakek nenek ibu semua. Itu berbahagia. Mungkin lagi nyanyi ini. Ya, Jumat telah tiba. Al-Kahfi telah tiba. Wih, subhanallah. Mana dalilnya Bapak Ibu? Dalilnya surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, berbuat baiklah, beribadahlah. Allah akan lihat ibadah kalian. Rasul akan lihat amal baik kalian. Juga orang tua kalian. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Amal tersebut naik ke langit. Lalu kata Allah, dikirim CC-nya itu. Jadi amal baik kita, amal soleh kita, itu naik ke langit ke Sidratul Muntaha, disesekkan oleh Allah ke siapa? Kepada almarhum bapak kita, ibu kita. Jadi CC dari anak kita, dari cucu kita, itu dikirim, di forward itu oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita. Pun sama keburukan kita, kejahatan kita, dosa besar yang kita lakukan disesekkan oleh Allah kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang tuanya. Loh, kok ini forwardnya buruk, nah. Ini forwardnya jelek, nah. Ini orang tua lagi menyaksikan ini. Subhanallah. Jadi kalau bahasa Betawinya sekarang, nih orang tua kita lagi gojlok-gojlogan. Tuh, lihat Aye punya anak. Lagi ngaji tuh, Al-Kahfi tuh. Lagi dengerin tuh, kameranya dihidupin tuh. Nggak lagi ngobrol, dengerin ceramah tuh. Begitu katanya tuh. Subhanallah. Ya, sayang betul. Karena itu Bapak Ibu berbuat baiklah, berbuat baiklah. Di akhir zaman, itu orang yang bisa hidup, bisa survive hanya dua golongan. Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang eksis, yang survive di akhir zaman, orang yang punya iman, orang yang punya ilmu. Iman yang hebat Bapak Ibu. Ini Republik kita umurnya panjang dan saya yakin Indonesia sampai hari kiamat umurnya. Kenapa? Karena para pahlawannya, pejuangnya ngajarinnya dengan keimanan. Subhanallah. Jadi kalau saya baca sejarah Indonesia, itu nggak jauh beda seperti sejarah Rasulullah. Ya, itu Nabi kita mau disogok tuh. Ya, Nabi kita mau disogok melalui pamannya. Siapa? Abu Talib. Abu Talib. Kita perlu ngasih apa ke ente ini? Agar keponakan ente diam, jangan dakwah. Mau gunung, mau perempuan. Dari mana? Untuk Ukraina, dari Rusia. Gampang.
Mau duit berapa miliar, berapa ratus triliun, kecil. Subhanallah. Itu pamannya Abu Thalib hampir goyang Bapak Ibu. Itu sebabnya pamannya Abu Thalib ini yang membuat lidahnya kelu tidak bersyahadat. Kenapa? Hampir nerima tawaran dari kafir Quraisy. Tapi beliau nggak berani nerima langsung. Bagaimana caranya? Dipanggil dulu Muhammad, keponakanku Muhammad. Sudahlah, jangan berdakwah. Dia nggak usah bicarakan kebenaran. Ini subhanallah ada martabak telur, ada martabat bangka. Ini luar biasa. Semuanya ada. Apa jawab Nabi kita? Andaikan matahari ada di mana di pundakku sebelah kanan. Andaikan apalagi bulan di sebelah kiriku, aku nggak akan berhenti berdakwah. Jadi cerita ini rupanya subhanallah menginspirasi seorang Soekarno. Diceritakan berulang-ulang oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sehingga kita mendengar istilah Bung Karno. Lebih baik Indonesia nggak usah ada sama sekali. Kalau dia jadi kacung penjajah. Nerima ini, itu sogokan. Bung Karno dengan segala keterbatasannya. Dia anti sogok Bapak Ibu. Dia anti riswah. Dia bukan tokoh koruptif. Buktinya apa? Di penjara kesana kemari. Sehingga wajar Indonesianya luar biasa panjang umurnya. Subhanallah. Lebih baik Indonesia nggak ada katanya. Kalau sampai harus menjadi budak kacungnya Belanda. Kacungnya penjajah. Itu Bung Karno. Dari mana kalimat Bung Karno? Dari Sirah Nabawiyah. Andaikan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, nggak pernah berhenti aku dari berdakwah. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, yang sayang NKRI, yang sayang bangsa, perbagus iman. Perbagus iman, integritas. Sekarang nih musim apa ini? Udah masuk Maulid Nabi, dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, itu dari Maulid Nabi itu. Karena kelahiran Nabi, berbahagialah, disuruh gembira itu. Kita ini oleh Al-Qur'an terkait kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita apa sifatnya? Siddiq, tabligh, amanah, faqanah. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Subhanallah. Jujurnya cuma satu. Tiganya dari yang empat. Itu, mohon maaf, kecerdasan cuma satu, fatonah. Tapi yang tiga, siddiq, jujur. Tabligh menyampaikan. Ya, dari sononya 8, 8. Dari sononya 10, 10. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Amanah, amanah. Ini kan kejujuran tiga nih. Ya, jadi kalau mau Indonesia ini umurnya panjang, pakai tuh sidik tablik amanah patona 4+1. Jujur plus cerdas. Subhanallah. Yang kedua, orang yang survive di akhir zaman, orang yang cerdas. Subhanallah. Hari ini kecerdasan kita menurun. Ya. Buktinya apa? Dulu orang tua kita, guru-guru kita, apalagi kalau bicara langsung pada para pahlawan, kepada para tabiin, para ulama, lu belum ada seperti Wikipedia, seperti Google, mencari data ya jalan ke sono kemari. Rehla ilmiah, riset manual. Tapi subhanallah Imam An-Nawawi 114 kitabnya, padahal meninggal umur 40 tahun. Imam apalagi Ibnu Taimiyah berapa itu? 60 kitabnya. Imam Syafi'i 78 kitabnya. Nggak pakai Google tuh. Sekarang Google luar biasa, alat pencari data luar biasa. Tapi mohon maaf diberikan kemudahan-kemudahan. Skripsi udah nggak wajib lagi dikembalikan pada universitas. Ya, sumber data luar biasa, bisa mencari menggunakan daring, tapi hasilnya seperti apa? Bahkan dengan Permendikbud tahun 50 tahun 2023 nomor 53 diberikan pada universitas, mau skripsi atau mau enggak silahkan. Padahal alat pencari data gampang betul. Subhanallah. Ya, dulu subhanallah ya, cuma ada YouTube doang. YouTube panjang-panjang, ada sejam, 2 jam, 3 jam. Subhanallah. Sekarang lebih pendek tuh. Orang nggak jarang-jarang nonton YouTube karena panjang-panjang dia. Cukup apa? TikTok. Sekarang yang laku TikTok, generasi TikTok pendek-pendek tuh paling semenit 2 menit tuh. Ilmu kita cuma semenit, ilmu kita cuma 2 menit. Padahal rumus ilmu pengetahuan 2 kali 1 lebih hebat ketimbang 1 kali 2. Mengetahui 2 hal dari satu bidang
lebih bagus ketimbang mengetahui satu dari dua bidang. 4 kali 1 lebih bagus ketimbang 1 kali 4. Mengetahui 4 hal dari satu bidang itu best, itu the best. Lebih bagus ketimbang apa? Ketimbang mengetahui satu dari 4 bidang. Subhanallah. Ya, jadi sekarang generasi TikTok ini ilmunya cuma ilmu 1 menitan ini. Padahal jangan lupa Jepang ketika hancur Nagasaki Hiroshima 1945, apa kata Kaisar kala itu? Berapa guru yang tersisa? Berangkatin ke Eropa, ke Amerika belajar. Jadi kalau mau survive, ilmu pengetahuan. Pegang iman, ilmu. Iman, ilmu. Iman, ilmu. Pak Habibie udah ngasih tahu ke kita. Iptek nggak boleh lepas dari imtak. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu nggak boleh dipisahkan dari iman dan takwa. Subhanallah. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang Jumatan ada keluangan waktu, hari ini saya jadi khatib Jumat di Masjid PTIK, ya, di mana itu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang bisa hadir monggo. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyya wa maula. Ya Allah, ampuni kami, bimbing kami, jangan pernah tinggalkan kami. Sayangi kami ya Allah. Kami lemah, kami dhaif. Tahan laju dosa kami, tahan laju syahwat kami ya Allah. Tahan laju arogan kami, tahan laju ya Allah perbuatan maksiat kami, bimbing kami, sayangi kami, peluk kami, ringkuh kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik يا رفيع شأن ودرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.